Halo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel and it's me, Panyu Purnama. So guys, tadi Panyu lihat trending YouTube dan isinya tuh dipenuhi sama berita-berita perselingkuhan yang ya mungkin kalian tahu lah ya siapa gitu. Si ceweknya tuh disebut-sebut sebagai pelakor gitu. Tapi kalau menurut Panyu ya, ini belum tentu sepenuhnya salah di ceweknya gitu. Sebenarnya itu mah urusan mereka ya, mau selingkuh kek, mau FWB-an kek, atau mau apa istilahnya, mau ONS kek gitu, pernah ONS kek gitu atau gimana gitu ya, itu mah urusan mereka gitu. Cuman pengen di sini mau sedikit menanggapi soal kasus ini karena kan kita itu hidup di Indonesia di mana setiap warga negaranya itu berhak untuk berpendapat dan mengemukakan pendapat. Betul? Betul. Nah, jadi kalau menurut Tanya sih ini emang udah keterlaluan gitu karena si ceweknya ini ya, ya sebut namanya aja lah anjing biar 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 nggak apa sih istilahnya nggak ribet gitu. Nah, si Nisa Sabian ini dia nge-branding dirinya itu perempuan yang saleh gitu, perempuan yang saleh, yang taat agama gitu dan masyarakat Indonesia pun terutama netizen yang budiman gitu ya, mereka juga menganggap seperti itu gitu bahwa seorang Nisa Sabian, seorang vokalis dari Sabian Gambus ini, dia itu adalah wanita yang saleha gitu, wanita yang emang benar-benar notabene taat agama lah istilahnya gitu, ngerti aturan agama gitu ya. Nah, hal ini yang bikin Pine itu dari pertama terjun ke dunia entertain gitu ya, gak mau gitu ketika Panji membranding diri Panji itu sebagai orang yang saleh gitu, orang yang taat beragama gitu, atau orang yang misalnya orang baik lah gitu ya, orang bukan orang baik, bukan orang jahat juga sih, maksudnya orang baik-baik gitu. Panji nggak mau nge-branding diri seperti itu karena suatu saat ketika kita ketahuan salah gitu ya, misalkan ketahuan mabok di klub lah gitu, atau ada di klub malam lah gitu, atau ya lagi dugem atau lagi mabuk sama cewek gitu, ketahuan terus ya akhirnya ya gitu gitu kan, tahu sendiri gitu netizen mulutnya kayak gimana gitu, nanti ujung-ujungnya pasti ada Allah sosokan soleh gitu, apa-apa sosokan baik-baik gitu, padahal mah nah gitu, padahal mah sama aja gini 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 gini. Wah, mulut netizen itu lebih pedes anjing, sumpah nggak bohong anjing, pedes banget anjing. Jadi ya itu gitu yang bikin Panji nggak mau nge-branding diri Panji itu sebagai anak yang saleh gitu, orang yang saleha, saleha mah cewek anjing, yang saleh gitu, karena ya kayak gitu. Terus kalau menurut Panji nih ya, kita sedikit berspekulasi mengenai kronologis anjay, sedikit berspekulasi mengenai kronologi perselingkuhan ini. Kalau menurut Panji nih ya, ada beberapa apa ya, ada beberapa kemungkinan kronologi yang mungkin bisa diterima di akal ya. Oke, yang pertama gini, Sabian Gabus tuh dulu sempet naik-naiknya banget gitu ya, sempet naik daun banget gitu pas awal viral tuh kapan sih? Sekitar ya tahun tahun sekian lah ya, 2018 kalau nggak salah. Nah, di tahun segitu kan eh si Sabian Gambus ini emang bener-bener jadwalnya sibuk banget gitu. Manggung sana sini, terus malah sempat ngadain tour konser gitu ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya koreksi. Sempat ngadain tour juga gitu, terus ya jadwalnya padat gitu. Nah, si cowoknya ini, si namanya siapa sih? Ayus. Si Ayus ini dia karena keseringan bareng-bareng sama Sabian Gambus gitu ya. Mungkin dia ngerasa klop aja gitu.
dia ngerasa klop gitu sama si Nisa Sabian, yang akhirnya mereka saling kenal kenal saling kenal mendalam gitu ya istilahnya, saling mendalami masing-masing gitu. Nah, terus setelah itu ya terjadilah perselingkuhan ini gitu, karena mungkin ngerasa nyaman gitu, ngerasa selalu ada gitu. Karena kan mungkin istrinya dia nggak selalu ngikutin si cowoknya kemanapun si cowoknya pergi gitu. Tapi bukan berarti harus terus ngintil-ngintil terus gitu loh. Maksudnya gini loh, ketika ada misalnya konser keluar kota misalnya, ada konser keluar kota, ya, itu kan biasanya suka sambil ada liburan gitu ya, sambil main lah gitu ya, sambil main gitu. Ya konser keluar kota terus ya istrinya nggak ikut gitu, dan di situ karena keseringan di luar si cowoknya gitu, keseringan ya istilahnya banyak kegiatan di luar, yang akhirnya kurang waktu bersama-sama bareng istrinya gitu, kurang waktu buat berdua, buat ngobrol berdua, itu nggak ada waktu untuk hal yang kayak gitu gitu. Nah, tapi di tengah-tengah kesibukan si cowoknya ini, dia didampingin sama cewek yang selalu ada gitu loh. Yang dimana kalau band kan kemana-mana personilnya pasti lengkap gitu kan. Ya ada keyboardisnya, ada gitarisnya, misalnya ada vokalisnya, kan pasti selalu lengkap gitu. Nggak mungkin kan ketika berangkat konser atau kemanapun, ya berangkat konser kemana atau kenapa berangkat konser atau kemanapun cuman ada beberapa gitu, pasti lengkap gitu. Nah, ini yang mendasari mungkin awal terjadinya perselingkuhan mereka gitu, guys. Karena kalau nggak salah Nisa Sabian, kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Kalau nggak salah Nisa Sabian ini dia personilnya satu-satunya cewek di Sabian Gambus gitu. Ya intinya kalau mau menghindari perselingkuhan, ya sering-sering waktu buat berdua, sering-sering buat ngabisin waktu bersama, jaga komunikasi, ya itu doang sih kuncinya gitu, nggak ada lagi. Karena ketika kalau misalnya waktu untuk berduanya itu nggak ada banget gitu ya, bukan nggak ada, maksudnya sedikit banget gitu, peluang masuknya orang ketiga itu rentan banget guys gitu. Ya semoga aja lah hal-hal kayak gini nggak terjadi sama kita semua ya, amin. Di sini Pak juga udah liatin trending-trending YouTube ya, kita tontonin videonya buat lihat gitu ke apa ya, menurut media itu kayak gimana gitu ya. Oke, let's go. Oke guys, kronologi Nisa Sabian dituding jadi pelakor. Oke. Yang mana sih cowoknya, yang ini apa ini? Kayaknya ini deh. Ini alasan Riri Virus 2 tahun tutupi perselingkuhan Ayus dengan Nisa Sabian dari keluarga. Oh, Riri Virus itu dia istrinya si cowoknya, istrinya si Ayus gitu ya. Dan dia tahu dari 2 tahun ke belakang dan dia tutup-tutupin anjing. Di sini di berita ini terlihat bahwa si istrinya ini emang baik banget ya. Tipe-tipe istri idaman lah gitu. Kenapa? Jadi susah cari pendamping tuh, jadi susah nggak? Karena kan kamu jadi bertanya-tanya, dia tuh suka sama aku atau suka sama aku yang ada di Sabian gitu kan? Kadang-kadang Gak tahu gitu. deh, gak tahu, soal-soal itu belum pikir ke situ. Belum dipikir ke situ? Serius belum mikir? Serius. Kapan mau mikir? Kapan mungkin? Nggak tahu ya. Mulai dari sini kali ya. Oke. Menelpon seseorang yang kemarin ramai di media sosial juga, ini siapa dia dan apa yang dia ketahui tentang berita yang beredar itu tentang Nisa Sabian dan yang punya grup Sabian yaitu Ayus. Ya nanti
ya. Kita ke berita yang hot lainnya adalah yang kemarin sore itu juga ramai Oh, adalah yang punya grup Sabian. Jadi pendiri Sabian itu si Ayus. Ya, berarti kalau gitu si Ayus ngerekrut si Nisa Sabian ini karena mungkin ya ada spekulasi ke situ sih kalau pennya. Oke. Fitinya saat berita mencuat ya kabar tudingan dugaan bahwa Nisa Sabian menjadi orang ketiga dalam pernikahannya Ayus yang memiliki Ben Sabian dengan istrinya Riri yang kemarin menggugat cerai, itu istrinya kemarin menggugat cerai. Itu ada nama Instagram Fagrin gitu ya. Yang apa namanya memberikan komentar di akun Instagramnya Nisa Sabian juga membalas komentar yang diberikan oleh netizen lain yang nulis gini. Jadi ada netizen di Instagramnya Nisa Sabian yang nulis gini, ini ya pelakornya gitu. Terus si Fagrin ini menjawab, iya kak, kakak tahu sedang sakit, tetapi keluarga kakak juga sakit. Nah ini dia siapa? Dia akan menjelaskan siapakah dia dan apa yang dia ketahui mengenai beredarnya kabar bahwa ada hubungan spesial antara Nisa Sabian dan pemilik grupnya yaitu si Ayus sehingga menyebabkan rumah tangga Ayus itu diambang perceraian. Jadi kemarin itu memang ada beberapa postingan dari beberapa akun Instagram yang ada yang mengaku sebagai sepupunya. Ini ada beberapa nama-nama gitu yang kita juga bingung. Ini bahkan ada yang di screenshot, ini percakapan yang di screenshot oleh akun Mak Nyinyi. Apa nih? Apa sih? Jadi Ayus Sabian itu yang punya Ben Sabian dan selingkuh sama vokalnya Nisa Sabian. Udah bertahun-tahun kak istrinya tutup rapat aib suaminya, tapi mereka berdua kekeh gak mau pisah. Istrinya akhirnya gugat cerai. Udah aku jadiin konten TikTok juga. Aku sepupu istrinya. Kok dijadiin konten TikTok? Goblok. Polos si anjing. Udah aku jadiin konten TikTok juga. Aku sepupu istrinya. Kok tolol anjing. Jadi seolah-olah dia tuh kayak memanfaatkan keadaan gitu loh. Dia memanfaatkan keadaan yang ancur-ancuran kayak gini gitu ya. Apa sih istilahnya, sepupunya dia lagi ancur-ancuran, dia manfaatin jadi konten yang dimana konten itu bakal jadi viral dan dia namanya bakal naik. Kok kelihatan banget pansosnya anjing. Tolol anjing, bener-bener tolol. Gak habis pikir sih anjing. Begitu ya. Jadi yang keterangannya gini, jadi Ayus Sabian itu yang punya Ben Sabian dan selingkuh sama vokalnya Nisa Sabian begitu ya. Udah bertahun-tahun kak istrinya tutup rapat aib suaminya ya, katanya ini 3 tahun terakhir apa begitu ya kalau tidak salah. Tapi mereka berdua kekeh nggak mau pisah, istrinya akhirnya gugat cerai. Udah aku jadiin konten TikTok juga, aku sepupu istrinya begitu ya. Ini sepupu istrinya dan ada konten TikToknya itu atas nama siapa sih, Rizka kalau tidak salah ya. Gitulah ya kalau nggak salah ya. Dan kemarin pada saat Riri istrinya si Ayus ini menggugat cerai itu juga didampingi oleh beberapa sepupunya juga. Ya sempat diwawancara dan memberikan keterangan, tapi mereka tidak memberikan keterangan mengenai kasus ini ada apa sebenarnya, betulkah ada hubungan spesial antara Ayus dan Nisa Sabian sang vokalis ini gitu ya. Nah ini dia, ini Ayus ya, ini Nisa. Jadi ini grup Sabian itu kan sempat ada beberapa, tapi ini formasi terakhirnya tuh bertiga ya. Nisa, Ayus sama siapa satu lagi? Nah itulah, mohon maaf ya, terlalu banyak hafalan saya ini. Oke, halo Nova. Ya kamu yang kesini lah. Halo. Oh halo Nova, bisa dengar suara aku? Iya, bisa. Oke baik. Nova, kamu pemilik akun Instagram yang namanya Fagrin ya? Betul ya? Iya, betul. Nova, kamu bisa jelasin kamu itu sebetulnya kalau dari hubungan keluarga itu kamu keluarganya siapa sih sebetulnya? Pansos ya anjing. Halo Nova? Pansosnya tuh anjing jelas banget gitu. Nova? Iya, halo Kak, halo. Ya, kamu itu hubungan keluarganya dengan siapa sebetulnya Nova? Iya, saya adik kandungnya Ayus. Adik kandungnya Ayus? Iya. Oke, baik. Kemarin kamu sempat Gini sih tampangnya pantas saja nih. membalas komen gitu ya. Ada juga orang yang pertama kali membocorkan ke akun Mak Nyinyir begitu ya. Itu kamu atau bukan? Bukan. Jadi dari Oh, keluarga Ayus sendiri
adik-adiknya ataupun dari keluarga Kak Eri sendiri, adik-adiknya tidak pernah ada yang berjumpa aib ini, Kak. Jadi dari adiknya Ayus maupun adiknya Riri tidak ada yang membuka itu. Tidak, adiknya Kak Riri juga tidak. Oh, adiknya Kak Riri juga tidak. Tapi barangkali Iya. mungkin sepupunya, karena dia menyebut memang bukan adik tapi sepupu. Iya betul. Jadi itu ternyata yang membuka permasalahan ini ke publik pertama kalinya adalah saudara sepupu dari Kak Eri. Kak Riri, oke baik. Nah, tapi Nova, Jadi bukan orang ini yang tadi bikin konten TikTok tolol itu ya anjing. pada saat di akun Instagramnya Nisa Sabian itu kan ada yang berkomentar, oh ini pelakornya. Tetapi jawaban kamu itu bunyinya adalah, jawabannya coba bisa dibacakan jawabannya? Ya, banyak sekali order kepada saya ya, mohon maaf. Siapa namanya? Oh, ya oke. Komen kamu, jawaban kamu di jawaban Nisa Sabian waktu itu bunyinya adalah seperti ini ya. Coba ada nggak sih ininya? Bunyinya adalah kamu juga sakit katanya gini. Iya Kak, sebenarnya udah sakit hati banget lihat kenyataan ini semua. Apalagi kita sesama perempuan. Ini kamu jawabnya adalah kakak ngerti kalian sakit hati banget sama kenyataan ini. Sama kok keluarga kakak juga masih sakit hati. Tapi jangan balas dengan kejahatan ya dek. Kita punya Allah, biar Allah yang balas perbuatan dia. Karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kita doain Mami aja semoga Allah ganti kesedihan dan kepedihan yang Mami pendam selama 2 tahun ini. Allah ganti dengan kebahagiaan. Ini maksud jawab. Keren. Mantap, bijak banget ini. Jawaban kamu ini apakah benar bahwa memang ada perpisahan antara kakak kamu dengan Kak Eri itu adalah karena ada orang ketiga yaitu Nisa? Iya betul. 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 Jadi memang Nisa menjadi orang ketiga yang menyebabkan pernikahan Betul, Ayus dan emosi Riri banget dia. sekarang sedang dalam gugatan perceraian? Iya betul Kak Ros, berita yang beredar saat ini itu memang betul. Abang saya dan kakak ipar saya, Eri, memang sedang menjalani proses perceraian yang disebabkan oleh orang ketiga. Orang ketiganya adalah Nisa? Iya betul, orang ketiganya adalah Nisa Sabian. Nisa Sabian. Kamu mengetahui ini apakah ada buktinya atau memang baru dengar-dengar atau melihat sendiri atau bagaimana, Nova? Ada buktinya Kak. Buktinya berupa? Ada videonya, ada chatnya. Oke. Dan betulkah bahwa memang sudah ada pernikahan begitu antara Ayus dan Nisa? Oh itu saya tidak tahu Kak. Oh, tidak tahu ya. Tapi memang ada hubungan spesial gitu antara Nisa dan Ayus. Oh iya, saya juga sempat baca berita ya kemarin. Duh, anjing ini apa lagi? Saya sempat baca berita kemarin tuh katanya si Ayu sama si Nisa Sabian itu dia sempat nikah siri juga gitu, guys. Iya betul sekali. Betul sekali. Dan itu yang menjadi dasar Kak Eri kemudian menggugat cerai. Iya. Dan memang sudah berlangsung 2 tahun ini. Betul. 2 tahun ini. Keluarga mengetahui ini sejak kapan sebetulnya? Suaranya hilang. Oh. Keluarga mengetahui ini kapan sebetulnya? Apakah dari 2 tahun yang lalu atau dan Nisa? Oh itu saya tidak tahu Kak. Betul sekali. Betul sekali. Dan itu yang menjadi dasar Kak Eri kemudian menggugat cerai? Iya. Dan memang sudah berlangsung 2 tahun ini? Betul. 2 tahun ini. Keluarga mengetahui ini sejak kapan sebetulnya? Itu awal pertama kali Kak Eri mengetahui perselingkuhan mereka melalui chat dari handphone abang saya sendiri yang mungkin abang saya lupa. Perselingkuhan suaminya dengan Nisa Sabian, istri Ayu Sabian, temui sang vokalis Indonesia secara kekeluargaan. Untuk menghapus chatnya. Jadi
meninggalkan jejak dari situ. Oke. Dari Nova, dari keluarga besar Ayus, kami berharap AA Ayus kembali ke KRI, karena KRI yang menemani AA dari nol sampai seperti sekarang ini. Oke. Ada harapan juga untuk Nisa Sabian? Harapannya semoga bisa mau melepaskan abang saya. Oh, melepaskan ya. Oke guys, cuman segitu aja dulu videonya. Pelajaran yang bisa diambil dari video ini ya, kita nggak bisa menilai seseorang berdasarkan fisiknya, berdasarkan luarannya kayak gimana, berdasarkan kebiasaannya yang kita lihat kayak gimana gitu. Kita bisa tahu seseorang itu kayak gimana kalau kita kenal sama orangnya. Kita apa istilahnya, udah kenal secara personal sama orangnya gitu. Jadi ya kita, ya orang berkerudungan, orang berhijab, orang yang disebut-sebut sebagai orang yang saleh, ya belum tentu di kehidupan nyatanya, di dunia nyatanya, di kehidupan sehari-harinya dia kayak gitu gitu. Karena pada dasarnya ya kita manusia, dia juga manusia gitu. Ya sama aja sebenarnya gitu. Cuman perbedaannya itu gimana caranya dia atau kita semua dilihat orang lain gitu. Kita mau dilihat orang lain itu sebagai apa, kayak gimana gitu. Gitu loh. Jadi ya pokoknya kalian bisa simpulin sendiri kesimpulan dari video ini kayak gimana. Kalau Panji mah sih, oh bener-bener sih anjing, si Ayusnya emang nggak tahu diri, bisa Sabiannya ya goblok gitu ya. Ini mah secara frontal aja gitu ya, Nisa Sabiannya goblok, si Ayusnya nggak tahu diri gitu. Kalau berdasarkan berita yang ada di media gitu, berdasarkan berita yang ada di media ya, bukan dari kenyataannya gitu. Anjing, udahlah. Cuman segitu aja dulu videonya. Thanks for watching, thanks for like, thanks for subscribe. Jangan lupa buat share video ini kalau misalnya video ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa untuk like jika kamu suka video ini. Jangan lupa komen. Tinggalkan kolom komentar kalau kalian ingin menghujat ya. Oke, bye-bye.